Sungguh ku tidak memiliki daya di depan harummu, sungguh terkunci kata yang tertata di depan ragamu. Hai, namaku Khairnisa. Aku biasa dipanggil Nisa dari Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 1705 625 108. Ini semua bukan salahmu, punya magis perekat yang sekuat itu. Dari lahir sudah begitu. Maafkan, aku jatuh suka. Kalian tahu nggak sih apa itu perlindungan data pribadi konsumen? Gak tahu emang apa? Nah, berhubung kalian nggak tahu, yuk kita bahas. Perlindungan data pribadi konsumen seringkali dianggap sepele oleh masyarakat sekitar, padahal aslinya itu lebih penting loh teman-teman. Sekarang apa-apa serba digital, seperti belanja online, pesan ojek online, pesan makanan online, bahkan kampus aja sering mintain data pribadi kita loh. Tapi kalian pernah mikir nggak sih data yang diminta itu aman atau enggak? Dan kira-kira kalau bocor tuh gimana ya? Yuk kita bahas. Kira-kira apa sih itu data pribadi? Oke, simpel ya pertanyaannya. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi adalah informasi yang bisa mengidentifikasi dirinya sendiri maupun secara langsung ataupun tidak langsung. Seperti nama, nomor HP, email, alamat rumah, foto, password akun, bahkan sampai sidik jari. Pokoknya semua yang tadi aku sebutin itu bisa tahu tentang identitas kita loh teman-teman. Kira-kira resiko apa aja kalau terjadinya data bocor? Nah, kalau misalkan pertanyaannya tentang resiko apa aja sih yang muncul kalau misalkan data ini tuh bocor, pastinya banyak banget dan bahaya banget nih teman-teman. Nah, di sini tuh aku ada beberapa contoh yang pernah ada di Indonesia. Yang pertama itu ada bocornya 91 juta data pelanggan di Tokopedia, dan yang kedua itu ada data 1,3 miliar itu terregistrasi di Kominfo, dan yang terakhir itu ada kasus pinjol ilegal yang dimana kasus pinjol ini itu sudah sampai menyebarkan foto pribadi dan foto keluarga. Yang tadi aku udah sebutin kasus-kasus yang 3 itu, pasti efeknya itu sangat berat loh teman-teman. Yang pertama itu akan terjadinya penipuan online, pembobolan rekening, identitas dipakai untuk kriminal, bahkan pemerasan dan intimidasi. Serem banget kan? Coba sebutkan hak menurut PDP. Oke, sebagai pengguna kita juga punya hak di Undang-Undang PDP loh teman-teman. Yang pertama itu tahu tujuan pengumpulan datanya itu mau kemana. Terus yang kedua, persetujuan sebelum data dipakai. Yang ketiga, akses dan koreksi data. Yang keempat, hapus data kalau misalkan nggak mau dipakai lagi. Yang kelima, menolak pemrosesan data. Dan yang terakhir itu, menuntut ganti rugi kalau misalkan kita ada kebobolan. Nah, jadi kalau misalkan ada aplikasi yang minta akses kamera, kontak, lokasi, tapi nggak jelas tujuannya, itu boleh banget ditolak ya teman-teman. Nah, gimana? Udah paham belum? Satu lagi dong, ada gak sih kewajiban perusahaan dalam perlindungan data pribadi konsumen? Tentunya ada
ada banget nih kewajiban perusahaan itu, salah satunya yang pertama itu menjaga keamanan data, yang kedua pakai data sesuai kebutuhan atau sesuai yang sudah disetujui, yang ketiga lapor kalau misalkan kalian terjadinya kebocoran data maksimal 3 kali 24 jam, yang keempat itu nggak boleh jual data sembarangan tanpa persetujuan. Nah, kalau misalkan kalian melanggar, kalian bisa kena hukuman berupa denda sebesar 6 miliar dan penjara sebesar 2-6 tahun. Nah, di sini aku mau ngasih beberapa tips and trik melindungi data pribadi loh teman-teman. Jangan lupa disimak ya. Biar data aman, ini tips and trik yang aku gunakan di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, jangan share kode OTP ke siapapun termasuk yang ngaku-ngaku CS. Yang kedua, aktifin two-factor authentication. Yang ketiga, jangan klik link sembarangan. Nah, ini nih yang terjadi di anak Gen Z sekarang. Yang keempat, hati-hati download aplikasi kalau misalkan aplikasi meminta akses yang aneh. Yang kelima, jangan posting KTP di sosial media. Dan yang terakhir, bedain email utama dengan email untuk daftar aplikasi. Nah, kalau misalkan kalian mau aman, jangan lupa ikutin tips and trik yang aku gunain tadi ya. Oke, karena tadi aku udah ngebahas banyak banget dan yapping tentang perlindungan data pribadi konsumen, sekarang aku mau simpulin tentang apa yang sudah aku tadi jelaskan nih teman-teman. Nah, kesimpulannya adalah data pribadi adalah bagian dari data identitas kita yang harus dijaga dengan serius. Di era digital sekarang, data pribadi itu sama berharganya dengan harta. Bahkan kadang lebih berbahaya kalau misalkan data pribadi kita itu jatuh ke tangan yang salah. Melindungi data pribadi bukan cuma urusan pemerintah atau perusahaan, tapi juga tanggung jawab kita sebagai pengguna. Kita harus lebih sadar sama apa yang kita bagikan di internet, aplikasi yang kita izinkan akses, dan bagaimana kita menyimpan informasi penting. Karena sekali data bocor, dampaknya bisa panjang, keuangan bisa jebol, reputasi bisa rusak, dan privasi hilang. Jangan sampai kita nyesal setelah kejadian. Di era digital, menjaga data pribadi bukan pilihan, tapi kebutuhan. Karena keamanan bukan cuma soal teknologi, tapi tentang kesadaran kita sendiri. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like and share biar makin banyak orang yang sadar tentang pentingnya menjaga data pribadi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Stay safe, stay aware, and protect your identity. Saya Harunisa dari kelas manajemen D. Sampai jumpa di video selanjutnya. Aku jatuh suka.